Hai, selamat berjumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mengakses dan membuat pertemuan dengan menggunakan Google Meet. Sebelum kita melanjutkan atau langsung ke tutorialnya, saya mau pesan untuk teman-teman semua, Bapak Mama semua, atau semua yang menyaksikan video ini, jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, langkah pertama untuk mengakses Google Meet, sebelumnya pastikan kita atau semua yang menyaksikan video ini sudah memiliki email, baik itu email pribadi, email sekolah, email kampus, bisnis, dan lain-lain. Kemudian langkah yang kedua, untuk mempermudah kita untuk dapat mengakses dan membuat pertemuan pada Google Meet, kita sama-sama simak video tutorial berikut ini. Oke. Iya. Kemudian berikutnya, kita langsung masuk ke laman pencarian Google. Jadi laman pencarian Google ini bisa teman-teman atau Bapak Mama mengakses melalui Google Chrome ataupun Mozilla Firefox ataupun Opera dan lain-lain. Jadi yang saya contohkan di sini adalah bagaimana kita mengakses menggunakan Google Chrome. Jadi ada dua langkah, minta maaf, ada dua cara yang dapat digunakan. Yang pertama, kita langsung cari Google Meet pada laman pencarian ini, atau bisa juga kita menggunakan Google aplikasi. Jadi misalkan kalau kita menggunakan laman pencarian, tinggal kita ketik Google Meet, kemudian kita search, kita cari, maka akan muncul seperti ini. Untuk mengakses Google Meet, tinggal teman-teman atau Bapak Mama langsung masuk ke sini. Yang ada tulisannya Google Meet Online Video Calls, Meeting, dan lain-lain. Jadi yang ini ya, tinggal kita klik, maka kita akan langsung dibawa atau diantar ke laman mengakses Google Meet. Jadi di sini Bapak Mama, teman-teman sudah saya ganti ke dalam bahasa Indonesia. Atau bisa juga Bapak Mama mengaksesnya menggunakan Google aplikasi. Jadi Google aplikasi kalau misalkan Mozilla kita ataukah Chrome kita sudah ditautkan dengan email kita, akan muncul seperti ini. Tinggal kita klik titik 9 ini. Kemudian kita cari yang Google Meet atau lambang seperti ini yang ada tulisan Meet-nya. Tinggal kita klik, maka akan dibawa ke laman seperti ini. Jadi lamannya sama seperti bagaimana kita mengakses menggunakan laman pencarian. Kemudian itu tadi cara bagaimana kita mengakses. Sekarang cara bagaimana kita membuat pertemuan. Jadi kalau kita ingin membuat pertemuan, kita tinggal klik di yang ada tulisan rapat baru, atau kalau bahasa Inggris tidak salah new meeting. Gitu. Ketika kita klik, ada 3 opsi, 3 pilihan untuk membuat rapat, untuk membuat pertemuan. Ada buat rapat untuk nanti, ada mulai rapat instan, ada jadwalkan di Google Calendar. Jadi 3 opsi ini fungsinya berbeda, tapi dengan tujuan yang sama. Gitu. Jadi buat rapat untuk nanti, misalkan rapatnya itu kita jadwalkan untuk beberapa jam kemudian. Kita tinggal klik di sini, dibuat rapat untuk nanti. Kita klik, akan muncul seperti ini. Ya, berikut ini link rapat Anda. Kemudian kita akan salin linknya, kemudian link ini yang nanti kita bagikan ke anggota rapat kita, gitu, ke anggota rapat kita. Kemudian yang kedua, kita menggunakan opsi yang kedua,
yaitu membuat rapat instan. Misalkan teman-teman atau Bapak Mama ingin membicarakan hal yang penting, dan hal itu harus dibicarakan dalam waktu beberapa menit atau 30 menit atau 1 jam kemudian, atau itu terlalu lama, misalkan perlu dibicarakan 30 menit yang akan datang. Bapak Mama tinggal klik mulai rapat instan, kemudian bagikan linknya ke anggota atau peserta yang mau diajak untuk pertemuan. Jadi ketika dibuat seperti ini, maka akan dibawa ke laman seperti ini, masih loading. Seperti ini Bapak Mama. Ya. Ya. Kemudian setelah masuk, Bapak Mama tinggal menyalin linknya di sini. Bapak Mama atau teman-teman tinggal menyalin linknya di sini, kemudian di-share ke grup atau sosial media atau kepada peserta yang mau yang menjadi anggota rapat atau anggota pertemuan. Atau Bapak Mama atau teman-teman juga bisa mengklik link di atas ini untuk dibagikan. Itu kalau kita buat rapatnya instan. Kita rapatnya terjadi saat itu juga. Kemudian yang berikutnya, tunggu sebentar. Kemudian di pilihan yang ketiga, yaitu jadwalkan di Google Calendar. Artinya begini, misalkan teman-teman, Bapak Mama ingin membuat rapat 1 atau 2 hari kemudian. Gitu. Tinggal Bapak Mama jadwalkan di Google Calendar. Kita jadwalkan di Google Calendar, maka kita akan dihantar masuk ke Google aplikasi, yaitu Google aplikasi Google Calendar maksudnya. Google Calendar. Nah, Google Calendar akan berbentuk tampilannya akan seperti ini. Tinggal misalkan kalau kita mau buat rapat evaluasi, tinggal kita masukkan judulnya di sini, rapat evaluasi, dan misalkan kita mau rapatnya itu terjadi di tanggal 20. Tinggal kita ganti di sini tanggal 20, mau mulai rapatnya jam berapa, misalkan jam 12 siang, jam 12 PM kalau siang jam 12, bentar, misalkan jam 12 PM sampai kita atur durasinya 1 jam misalkan, berarti dia di 1 PM, dan itu terjadi di tanggal 20 dan selesai juga di tanggal 20. Ini misalkan rapat, ataukah mau membuat rapat dalam waktu beberapa hari, tinggal Bapak Mama atau teman-teman mengubah tanggalnya di sini. Gitu, waktunya tinggal diubah. Kemudian kalau sudah seperti ini, yang lainnya tidak perlu lagi diapa-apakan, tinggal disimpan. Ketika kita simpan, maka nanti dia akan bawa lagi kita ke Google Calendar. Jadi akan dihantar ke Google Calendar, dan tadi kita bikin pertemuan di tanggal 20, akan seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mau salin tautannya untuk dibagikan ke peserta rapat? Tinggal kita klik di tulisan biru ini, kemudian di blok meetgoogle.com. Di sini ada kode Google Meet-nya. Tinggal kita copy. Bisa juga kita langsung salin seperti ini. Bisa juga kita blok yang ada tulis Meet-nya, kemudian kita share. Iya, begitu Bapak Mama, teman-teman, bagaimana cara kita mengakses dan membuat pertemuan di Google Meet. Oke, berikutnya saya akan sedikit menjelaskan fitur-fitur yang ada di Google Meet. Jadi bagaimana kita menggunakan fitur-fitur yang ada di Google Meet. Kita keluar sebentar. Ya, misalkan saya buat rapat instan. Gitu. Rapat instan seperti ini.
Tunggu sebentar, masih loading. Ya, ya, rapat instannya seperti ini. Nah, ini fitur-fitur yang ada di Google Meet. Jadi fitur yang pertama ini lambang mic. Jadi misalkan kalau lambangnya merah seperti ini, artinya mikrofonnya lagi tidak aktif atau suaranya tidak aktif. Kalau mau aktif tinggal kita klik, maka suaranya aktif. Gitu. Kalau suaranya aktif, nanti ada muncul kayak mati hidup di layar seperti ini, kemudian ada analisis suara begitu. Iya, kemudian lambang yang ini adalah lambang kamera. Jadi ini sekarang saya lagi matikan kamera. Kalau saya nyalakan kamera, maka wajah saya akan tampil di layar. Minta maaf tidak saya nyalakan. Kemudian yang ketiga, ini angkat tangan atau raise hand. Jadi misalkan di dalam rapat, setelah selesai rapat, host atau yang memimpin rapat memberikan waktu dan kesempatan untuk anggota rapatnya ingin bertanya dan sebagainya, ini bisa diklik. Itu akan muncul di tampilan layar gitu, siapa yang angkat tangan gitu. Kemudian ini saya lewatkan, ini kirim reaksi terhadap eh, apa yang sudah disampaikan atau hal-hal yang disampaikan di rapat. Nah, ini bisa digunakan. Kemudian ini kalau Bapak Mama ingin share screen. Misalkan share screen materi rapat. Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan fungsi dari ketiga opsi ini. Kemudian ini untuk mematikan panggilan atau mematikan pertemuan. Kemudian di sini ada beberapa fitur juga, tapi di sini saya hanya mau ajarkan satu fitur, yaitu bagaimana kita menerapkan mengganti background-nya. Ya, oh minta maaf nanti saya buat pada video berikutnya. Jadi ini ada papan tulis virtual, obat tata letak dan sebagainya. Kemudian ada satu fitur lagi yaitu fitur chat box atau chat tempat untuk obrolan gitu, pesan dalam panggilan. Jadi misalkan kalau saat rapat ada yang punya gangguan signal dan sebagainya, terus ingin mematikan kamera, tidak sempat menyampaikan dalam uh, voice, tinggal Bapak Mama teman-teman ketik dari sini misalkan karena jaringan saya bermasalah kamera saya izin gitu, saya izin matikan, tinggal diklik maka pesan akan terkirim. Jadi semua peserta yang ada dalam rapat ini akan dapat membaca pesan yang kita maksud. Ya, mungkin ini sedikit pengalaman atau sedikit tutorial yang dapat saya bagikan dengan tema bagaimana cara kita mengakses dan membuat rapat menggunakan Google Meet. Nanti di video-video berikutnya saya akan ajarkan bagaimana kita mengganti background pada Google Meet, kemudian bagaimana kita membagi layar. Di sini seperti tadi saya bilang ada 3 opsi. Ini fungsi dari 3 fitur ini seperti apa nanti ada di video-video berikutnya. Ya, demikian tutorialnya. Selamat mencoba dan sampai bertemu di video-video berikutnya. Bye.